Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini akan memutuskan pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Keputusan Hakim Tunggal akan menyatakan sah atau tidaknya penetapan status tersangka Firly Bahuri dalam kasus pemerasan pihak yang berperkara di KPK Syahrul Yassin Limpo. Sidang putusan pra-peradilan baru akan berlangsung pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sidang pra-peradilan Firly Bahuri telah berlangsung sejak Senin 11 Desember lalu. Firly mengajukan pra-peradilan dengan Kapolda Metro Jaya sebagai pihak termohon. Isinya adalah meminta hakim menyatakan perintah penyidikan dan penetapannya sebagai tersangka tidak sah. Ya, lalu bagaimana jalannya sidang pra-peradilan untuk Firly Bahuri yang dijadwalkan mulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami, sudah ada Rizka Salsabila langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rizka, apakah memang saat ini sudah ada yang berdatangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, Vena dan juga Ana, juga pemirsa TV One, hingga saat ini kami belum melihat pihak dari termohon Polda Metro Jaya maupun dari pemohon tim kuasa hukum dari Firly Bahuri ini hadir. Namun di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini kami sempat melihat adanya massa yang berkumpul, massa ini mengunjuk rasa dan mendukung pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya untuk menangkap Firly Bahuri. Kemudian sidang putusan Firly Bahuri ini sebelumnya disampaikan oleh Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumianto, yang mengatakan bahwa sidang ini akan dilaksanakan pada hari Selasa 19 Desember 2023 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Jumianto juga mengatakan atau menyampaikan bahwa sidang ini akan dilaksanakan secara terbuka untuk umum dan juga disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian dalam pra persidangan yang diajukan Firly ini, termohonnya adalah Kapolda Metro Jaya, yaitu Irjen Pol Karyoto. Firly dan kuasa hukumnya meminta untuk laporan surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka terhadap dirinya dinyatakan tidak sah. Dalam pra peradilan sebelumnya juga Firly telah memanggil atau menghadirkan saksi meringankan, yaitu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra sebagai saksi ahli. Sementara itu Polda Metro Jaya juga sudah menunjukkan sejumlah bukti dan juga optimis terhadap Hakim Tunggal tidak akan memenangkan permohonan Firly sebab pihaknya memiliki minimal 2 alat bukti dalam penetapan Firly sebagai tersangka. Sebelumnya pemirsa, mantan Ketua KPK atau Komisioner Nonaktif KPK Firly Bahuri ini diumumkan sebagai tersangka pada kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian setelah tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan Firly sebagai tersangka setelah melakukan ragam perkara pada Rabu 22 November 2023. Tim penyidik sendiri menilai sudah terdapat kecukupan bukti untuk menjerat Ketua Nonaktif KPK ini Firly Bahuri. Namun Firly sendiri tidak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka, yang kemudian mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Firly menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, dan untuk sidang perdana sebelumnya, sidang perdana pra-peradilan Firly ini sebelumnya telah digelar sejak Jumat 11 Desember 2023 dan pada hari ini merupakan sidang terakhir, yaitu sidang bacaan putusan yang dilaksanakan pada Selasa 19 Desember 2023 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti itu, kembali ke studio. Terima kasih laporan langsung Rizka Salsabila dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa, Firly Bahuri kini disibukkan dengan adanya urusan hukum. Berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, Firly juga masih harus berurusan dengan proses pra-peradilan hingga Dewan Pengawas KPK.
Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sedang berkutat dengan perkara hukum yang membelitnya. Firly yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kini harus berurusan dengan penyidik. Firly juga harus menghadapi proses pra-peradilan sebagai buah perlawanannya terhadap Kapolda Metro Jaya terkait penetapan dirinya sebagai tersangka tersebut. Di sisi lain, Firly juga harus berurusan dengan Dewan Pengawas KPK menyusul viralnya foto bersamaan Firly dengan SYL beberapa waktu lalu. Menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, Firly setidaknya sudah 2 kali memenuhi panggilan penyidik yakni pada 1 dan 6 Desember lalu. Sementara pada Selasa 12 Desember 2023, sidang lanjutan pra-peradilan Firly digelar. Dalam sidang itu, Polda Metro Jaya mengungkap bukti-bukti terjadinya pertemuan, penyerahan, penerimaan serta transaksi antara Firly dan SYL. Sekitar sejumlah 7,5 M ya. Nah, itu masuk di etik, itu juga akan kita periksa nanti di persidangan. Berdalih masih melakoni serangkaian proses pra-peradilan, Firly yang sedianya menjalani sidang etik pada Kamis 14 Desember 2023 mengajukan permohonan ke Dewas KPK agar sidang etik ditunda hingga setelah tanggal 18 Desember 2023. Dewas KPK pun mengabulkan permohonan Firly dan akan menggelar sidang etik itu pada 20 Desember mendatang. Untuk sidangnya ditunda karena yang bersangkutan sedang konsentrasi untuk sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu minta ditunda sampai setelah putusan pra-peradilan. Tadi majelis sudah menyidangkan, kemudian musyawarah dari majelis itu memutuskan sidang etik hari ini kami tunda sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 9 akan disidangkan lagi, dan apabila Pak Firly Bahuri tidak hadir dalam persidangan tanggal 20 Desember 2023 itu, maka sidang tetap akan dilanjutkan. Tim TV One mengabarkan.